Hari ini kita mau review film dari Thailand berjudul Fast and Furious. Dari ininya hampir kayak Fast and Furious. Yeah. Tapi ini bukan sequelnya kebetulan ya. Yang udah sampai 10 apa? Versi Thailand deh ini. Versi Thailandnya lah pokoknya. Beda dari sutradaranya sama film Happy Old Year. How dia adalah anak SMA awalnya, terus sampai dia dewasa dia menyukai lomba yang namanya sport stacking ya. Dia itu punya teman baik yang jadi pacarnya, yang jadi teman sekamarnya, teman rumahnya, yaitu Jay. Sampai dia akhirnya menemukan satu keinginannya, yaitu menjadi seorang ibu, yang itu jadi masalah di antara mereka berdua. Komedinya itu sih, kayak dari awal sampai akhirnya sebelah gue ketawa mulu ya, ngakak mulu bener-bener. Jadi beneran mungkin yang nyari hiburan, komedi, ini adalah pilihan yang tepat. Tapi maksudnya itu beneran padahal ngebahas tentang percintaan gitu loh, tentang hubungan, relasi gitu kan. Tapi dibalut dengan komedi dan juga metafora sih sport stackingnya itu. Gue menarik banget sih, jadi mereka semua bener disatuin tapi sebenarnya pesannya tetap dapet gitu. Sport stackingnya itu mencuri perhatian gue nih, karena gue nggak tahu itu ternyata ada gitu, dan itu ada kompetisi dan lombanya. Itu pertama gitu ya. Segitunya gitu, dan di sini itu di-expose gitu jadi salah satu cerita yang diutamakan gitu, keinginan si tokoh utamanya, passionnya si Kao yang dari kecil, yang kita tahu dari SMA lah ya. Dia tuh suka main itu dan didukung banget sama si Jay. Si Jay ini awalnya kayak emang ya udah gitu. Dia emang suka hidup biasa-biasa saja ya kan. Satu passion banget, satu nggak punya passion. Tapi mereka bisa hidup bersama, dan ketika punya keinginan jadi ibu berumah tangga pun itu nggak masalah gitu. Menurut gue jadi isunya tentang, kirain gue bakal isu tentang passion nih. Enggak deh, ternyata malah ini tentang ya udah ada orang yang passionate, ada orang yang pengen hidup biasa-biasa aja, itu nggak apa-apa gitu. Itu menarik banget sih, parodi film-film blockbuster dunia gitu, Fast and Furious, Parasite, terus film-film Marvel. Avengers. Iya kan, film-film Marvel lah, scoringnya gitu. DC juga tadi udah sempat pakai DC, baca subtitlenya gitu, ada teks-teks ngomongin soal film sebenarnya kan. Pop culture lah ya, sebenarnya pop culture. Nah nggak cuma film doang sih pop culture ya, karena ada lagu, lirik juga dimasukin gitu. Itu menarik banget sih, dia bisa menggabungkan banyak reference pop culture gitu, film, musik, dan lain-lain dijadiin satu gitu. Tapi tetap oke gitu, tetap bisa nggak maksa ya, nggak maksa, dan tetap mengagetkan gitu maksudnya. Jadi kayak kita juga nggak akan nyangka tiba-tiba dimasukin adegan yang ternyata dari Parasite itu gokil sih, gila sih. Dan itu out of nowhere sih. Iya bener-bener kayak wah deng, ini kayak apa gitu kan sih. Di kepala jadi merangkai-rangkai adegan sendiri gitu, beneran begitu gitu. Dan ada adegan-adegan Parasite yang terkenal lah, kayak buah apel gitu kan. Di sini dijadiin bahan bercandaan. Terus kayak dia ngajak keluarganya gitu, dijadiin bercandaan. Pasti mobil ya, adegan ikonik yang masih kalian sering lihat kan tuh, shotnya juga. Shot yang si dari depan ya, sama tuannya kan di belakang. Itu ada. Pasti acting pemainnya ya, maksudnya mereka di sini komedi, pasti banyak kan komedi sebenarnya kan. Cuman ketika mereka emosional, gue kayaknya nangis beberapa kali deh. Kayak ada kali 3 kali gitu ya gitu, tapi itu bener-bener yang kayak dimainin banget. Maksudnya dari gue ngakak, tiba-tiba mereka jumping aja gitu, ke nangis gue kayak. Dan ketika nangis tiba-tiba jumpingnya gue kayak dipatahin lagi kayak patahin. Timing menurut gue kayak sutradaranya gitu ya, Nawapol sebelumnya bikin Happy Old Year yang lebih kalem, pelan gitu kan, lambat. Ini yang cepet pace-nya dan kayak deadpan gitu komedinya, kayak diem kanan kiri berubah gitu kan. Ya terus habis itu ekspresinya dan dialognya dimainin banget, kayak anjir ini udah romantis banget nih. Iya bener. Tiba-tiba jadi melawak gitu anjing, tapi dan lucu gitu. Lucu. Menurut gue directingnya udah jago banget sih gitu. Ini salah satu film terbaiknya Nawapol sih yang dari gue tonton ya. Penulisan karakternya aja nih, karakternya kuat lah. Kuat banget. Gitu. Si ceweknya itu yang kalem, pakai kacamata, dengan penampilannya juga kelihatan banget dia tuh penyayang, keibuan. Dari awal ya kan, karena special powernya adalah baik kan. Baik, lu tuh nggak punya apa-apa tapi lu baik. Emang baik itu super power? Ya gitu, itu kayak nyentil kita juga ya nggak sih? Lu dapet cewek cakep, punya duit gitu ya kan? Lu terus ngurusin lu, tapi lu nggak bisa berbuat banyak buat dia gitu. Lu ngabisin waktu lu buat diri sendiri, itu kan kayak lu kayak disentil juga gitu. Lu orang yang passionate, lu orang yang punya tahu mau lu, tapi lu meninggalkan banyak hal. Lu nggak bisa sendirian kok lo tuh gitu. Nah itu dia, itu yang kayak menurut gua jadi menarik banget sih. Emosionalnya ada, komedinya ada, misteriusnya ada, tapi semua scoringnya tuh mendukung sih. Gue kayak
bener-bener jadi ngemainin emosinya kita banget. Kadang-kadang lagi emosional ada suara-suara kayak melo-melo gitu kan, terus giliran lagi deng deng deng. Ini kayak ngeparodiin scoring film blockbuster, film-film Marvel, DC. Gitu kan? Deng 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 deng, kencang banget gila. Sinetronnya dapet lagi. Tapi ya emang itu yang pengen ditunjukin gitu. Ya lu sehari-hari aja, lu tuh ada dramanya gitu. Gak usah lu cari-cari kayak nonton film blockbuster yang kekuatan super, lu kayak gini aja tuh ada dramanya. Ibunya walaupun punya peran kecil gitu ya, iya, tapi itu penting banget. Iya, penting banget. Gimana ibunya tuh mendukung dia selama ini gitu. Dengan ngomong, ya yang bisa gue lakukan tuh cuma berdoa aja. Dia beneran ngomong gitu loh, kayak lo percaya tahayu, terus dia bilang kayak ya cuma ini yang bisa gue lakuin, nggak tahu nih berhasil apa enggak gitu kan. Itu kayak nyentil banget sih gitu, kayak mungkin orang tua lo sekarang nih mendukung lo dengan cara yang lo nggak tahu gitu kan. Beberapa part mungkin agak jampi ya, karena ya itu tadi perubahan-perubahan itu, karena ada ya walaupun nggak banyak sebenarnya, cuman nggak nyampe ke gue sih. Jadi mungkin tuh akan kesulitan juga kalau orang ya tadi nggak nonton banyak film, nggak tahu referensinya, tidak ada dalam kondisi yang bagus untuk mendapatkan sebanyak itu perubahan, bakal tricky sih jadinya. Nggak tahu nih kalau orang yang lebih muda dari kita gitu atau yang lebih tua itu akan bisa siap untuk menerima komedi-komedi yang seperti ini, yang cepat pace-nya gitu. Dan juga lo mau dapat drama yang nggak drama banget, gitu kan? Lo mau dapat komedinya tuh bukan kayak yang stand up komedian di sini gitu kali ya. Jadi kayak cepet banget patahnya gitu. Itu yang menurut gue beda. Yang nggak sebanyak kita gitu kali nontonnya, atau kayak lupa film-film yang ada di sini itu. Jadinya nggak relate gitu untuk tahu konteks si bercandanya itu kayak gimana. Bagian Parasite, bagian Fast and Furious gitu. Kok di mobil itu pada nggak ngeh gitu ya. Lucu padahal banget itu sih, padahal keren habis. Epic banget. Masalahnya dia bikin lagu background juga yang mirip sama si Charlie Puth kan. Anjir lucu banget lagi. Tadi adalah kita dapat latar belakang keluarganya si Kao kan, cuman Jay sama sekali nggak ada. Oh iya. Gue tetap butuh penjelasan apa yang bisa membuat Jay itu seorang ya udah yang pengen biasa-biasa aja. Sama sekali nggak disebut pun enggak, karena dia tuh bule loh. Ya kan dia bule, dia parang. Dia tuh ya keturunan luar Thailand lah gitu kan. Jadi pengen tahu aja sebenarnya latar belakangnya gimana. Soalnya sama sekali nggak diceritain sih. Jadi bapaknya sendiri dari dulu itu disebut pun enggak loh. Iya bener sih. Adegan Pai Liu, anak kecil yang jago banget itu terus nyeramahin anak dewasa. Anjing ya, dia sebagai Jedi, Yoda. Actingnya kalem gitu ya, lurus lempeng. Berarti itu membuktikan juga kalau emang sports taking ini tuh no gender, no age gitu kan. Sama apa tadi pokoknya bukan negara juga ya. Tidak memandang suku, ras apapun lah. Ini bener-bener lu jago ya udah jago aja. Anjing nih bocah makan es krim doang ngapain sih? Ternyata dia bisa ngajarin dan emang bahkan nggak direkam dan nggak buat kompetisi. Iya. Kayak kalau lo keren lo nggak usah pamer orang-orang, liatin temen lo aja. Itu kelas banget, siap suhu. Dan dia juga bilang kayak kalau lu jago itu bukan karena lingkungan lu bro, lu jago ya udah lu main aja. Gitu. Wah gila, itu udah bener-bener Yoda ya kan. Kalau gue ketika mereka berantem pertama kali, maksudnya yang meledak, karena selama ini kita melihat si Jay itu kan dari awal kita ganjel gitu sebagai penonton, kayak lu ngomong sesuatu ini toxic gitu, ini salah. Sampai akhirnya mereka ya meledak juga tapi bukan yang ketunjuk-tunjukkan gimana. Tapi emosionalnya dapet di situ gitu, tetap dengan, dan itu bagus banget lagi kayak kameranya ngikutin si Cal gitu kan. Jadi di situ kerasa banget sih emosionalnya. Kalau kalian nonton film pastilah ya nonton Fast Furious sih nggak sih? Blockbuster film Marvel gitu ya, kalau suka nonton pasti nonton lah. Tuh kalau nonton Fast Furious pasti kalian pernah lihat klipnya di Twitter deh pasti ada gitu. Dan ini dia ngeparodinya dengan baik gitu, bukan untuk ngelucuin, disentil banget gitu ya. Lo kalau pengen bikin konten, ya lu lihat aja film-film Ernest, film-film KKN yang lagi rame. Lu bikin ulang dengan gaya lo, bagus. Iya, itu works ternyata guys. Itu works man, itu keren banget sih buat gue, kayak inspirasinya tuh dapat banget gitu. Itu. Ini liar banget sih, gue itu pas dia ngebahas soal telur, karena kan kita ngebahas soal ibu, terus ada metafor, pemain metaforanya itu loh, yang dia lagi goreng telur, kita dikasih lihat kan. Tiap hari dia gorengin telur buat si siapa? Hal, buat pacarnya. Bener juga. Sambil dia mikirin telur di dalam rahimnya untuk dia seorang ibu tuh akan berkurang seiring waktu ya. Dewasa gitu. Jadi itu dijelasin kayak kalian umur 30 akan semakin segini, kalau 40 tinggal segini, dan dia sambil goreng telur. Iya ya. Gue baru ngeh lagi. Makanannya juga kan telur sama tumbuhan kan. Iya, tumbuhan. Salad itu emang ya dia suka si J-nya itu suka merawat tanaman kan.
seorang ibu Lagi. dari lahir ya, bilang kata Dari temennya lahir. kan dia terlahir sebagai seorang ibu, emang udah. Wah keren banget. Bagus banget. Iya bener ya. Dipikirin gue baru nggak lagi. Adegan pertama sama adegan terakhirnya mereka pertama ketemu, terakhir adegan mereka ngobrol, yang putus gitu ya. Anjing bagus banget. Itu dewasa banget. Pace dramanya oke, terus kayak dipatahin sama komedi anjing kata gue. Kata konsisten. Itu bagus banget sih. Dan lu tahu nggak terakhirnya masuk kan? Terus tulisannya Happy New Year yang kayak itu kan seolah-olah New beginning gini ya. new beginning buat mereka, hubungannya mereka. Tapi itu juga filmnya dia gitu kan. Dulu kan Happy Old Year, sekarang Happy New Year. Happy New Year. Terus bahkan di terakhir aja dipatahin dengan kayak kita siap untuk sequelnya. Anjing udah kayak nyentil Fast and Furious Iya, banget bener. anjing kata gue. Gue banyak mengeluarkan kata anjing bangsat bangke sih ini nonton skor kali ini bagian skor. Kalau shit, gue pengen tahu deh. Akhir dari keluar bioskop tidak berhenti. Gue sangat amazed sekali ya. Gue skornya sih 9 gue. 9 dari 10. Ini berarti tahun ini film kedua 9/10 gue setelah Till We Meet Again. Ini film yang anjir gue kayak menikmati banget dan gue yakin si Nawapo sutradara nikmatin banget gitu nonton dan bikin film ini Filmnya gitu. iya Pas sih berasa banget. dia penonton dan dia bikin film itu seasik ini gitu. Gue 8. 8. Tapi gimana sih shit? Ya nggak apa-apa, gue enjoy. Tapi Iya. tetap kayak tidak se-enjoy lo. Absurdnya tuh nasyid banget. Nah, absurdnya itu justru buat gue yang kadang-kadang kayak Apa sih ini gitu iya, ya? too much ya. Too much ya. Iya. Kalau mau nonton filmnya sekarang di CGV kayak nggak akan lama juga soalnya. Iya nih kayaknya tadi juga nggak pernah. Soalnya masih ada KKN di Desa Dancer. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, tunggu juga konten-konten original kita. Anabel Season 2 bentar lagi nih, Ca. Semoga lancar ya Rashid. Thank you. Doain Rashid juga ya teman-teman. Apa? Mau nikah kawan-kawan minta doanya. Coba lo minta maaf sama subscribers. Oh iya. Maaf ya kalau reviewnya itu nggak berkenan. Cih gitu. Enggak ya? Bukan itu, bukan itu maksud gue, tapi ya udah. Ya udah. So, gue minta maaf karena Rashid udah nikah, jadi teman-teman mungkin ada yang kecewa di luar sana ya. Gue nggak kebayang lagi, Ca. Iya. Kasih tahu kita juga kok kalian udah nonton, pengen tahu juga sih. Pengen tahu sih, bener. Iya, karena ini kayaknya bakal kebelah banyak. Pihak. Banyak yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Iya kayaknya, tricky soalnya. Oke. Dadah.